Berikut adalah kesimpulan dari materi perkuliahan saya sebelumnya, di mana dari PowerPoint kesimpulan ini eh, akan keluar kisi-kisi ujian yang soal-soal ujian yang akan keluar nanti. Jadi mohon dipelajari dari slide kesimpulan materi ini dan mulai dibuat resume untuk kalian sendiri belajar sehingga pada saat ujian bisa mendapatkan nilai A. Nah, konsep dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, dari definisinya sendiri, seorang anak dinyatakan memiliki kebutuhan khusus jika anak memiliki ketidaklengkapan anggota tubuh dan atau ketidakberfungsian anggota tubuh dari fungsi neurologis dari otak anak tersebut. Jadi, seorang anak bisa saja terlihat tidak lengkap anggota tubuhnya sehingga anak terlihat tidak sempurna dalam hal kemampuannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi ada juga anak yang terlihat tubuhnya normal, namun ada beberapa anggota tubuh yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Atau ada juga yang neurologi dari otak anak yang bermasalah, sehingga mengakibatkan hambatan pada proses perkembangannya dan hambatan pada proses belajar pada anak tersebut, dan juga berdampak pada kegiatan aktivitas sehari-hari. Ini contoh dari anak yang mengalami gangguan fisik yang anggota tubuhnya ada yang tidak lengkap. Ada juga yang lengkap tapi fungsinya yang kurang baik. Nah, klasifikasi ABK yang pada umumnya orang bahas, yang sering banyak orang tahu adalah kelainan mental terdiri dari gangguan mental yang tinggi, rendah, kesulitan belajar spesifik, kelainan fisik seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ada anggota tubuh yang tidak lengkap, gitu. Kelainan emosi juga pada anak memiliki gangguan perilaku, anak bisa hiperaktif dan tidak fokus yang disebut dengan ADHD, dan ada juga anak yang tidak hiperaktif tapi gangguan konsentrasi seperti anak ADD. Jenis ABK, disabilitas fisik, yaitu anak yang terlahir tanpa memiliki lengan, kaki, bola mata, telinga, atau anggota tubuh lainnya. Atau memiliki anggota tubuh lengkap namun tidak berfungsi dengan baik. Contohnya disebut dengan tunarungu atau tuli, tunanetra atau buta, tunadaksa atau disabilitas fisik, cerebral palsy, anggota tubuh lengkap tapi fungsinya kurang baik. Jadi dia memiliki gangguan pada area sarafnya dan tuna ganda. Gangguan emosi dan perilaku merupakan suatu individu yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku, tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia, masyarakat, maupun keluarga, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya, untuk anak berkebutuhan fisik, disabilitas emosi dan perilaku seperti tunalaras. Tunalaras di sini biasanya disebut juga anak yang nakal tapi ekstrim, gangguan komunikasi dan hiperaktif, ADHD atau hiperaktif dan tidak fokus, ADD, anak yang tidak hiperaktif tapi dia tidak fokus. Ada juga autisme, ansietas atau gangguan kecemasan yang sangat hebat, conduct disorder seperti perilaku yang tidak wajar, suka memukul hewan, suka menyiksa teman, dan menganggap hal itu adalah normal atau hanya bercanda. Padahal apa yang dia lakukan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma. Indigo juga masuk dalam disabilitas emosi dan perilaku. Disabilitas intelektual yaitu penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkret di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelijensi kecerdasan. Contohnya seperti tunagrahita, anak-anak yang memiliki intelektual rendah,
anak yang lambat belajar atau slow learner, kesulitan belajar khusus, anak yang berbakat atau anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa, namun memiliki perilaku yang tidak sesuai gitu. Atau anaknya tidak bisa memanfaatkan kepintarannya untuk hal tertentu. Dan anak indigo juga termasuk dalam disabilitas intelektual karena biasanya juga mengalami kesulitan atau cara khusus untuk belajar. Nah, berikut saya juga akan menyampaikan materi lain yang juga merupakan visi-visi dalam ujian. Penjelasan lengkapnya bisa dibaca di materi yang sudah saya bagikan saat perkuliahan. Materi yang saya sampaikan hanya inti-intinya saja sekarang. Nah, kapan anak dianggap ada masalah dalam berbicara atau bahasa? Di usia 15 bulan, harusnya anak bisa menunjukkan anggota tubuh yang ditanyakan dan juga anak mulai membentuk kata baru seperti saat anak ditunjuk mana hidung, dia bisa nunjuk hidung. Saat kita yang menunjuk hidung, dia bisa bilang ini apa, ini hidung. Nah, seperti itu. Harusnya anak mulai bisa memahami perintah bentuk kalimat dan bisa mengambungkan kata-kata pada usia 18 sampai 24 bulan. Jadi usia 18 sampai 24 bulan, anak sudah bisa berbicara, sudah harus bentuk kalimat. Walaupun kalimat sederhana yang berisi 2 atau 3 atau bahkan 4 kata. Jika usia 18 bulan dengan kondisi anak belum mengeluarkan ocehan atau babbling, sedangkan ocehan atau babbling itu seharusnya dilakukan anak di usia 9 bulan. Tapi 18 bulan dia belum bisa, belum keluar kata pertama yang cukup jelas, padahal sudah dirangsang dengan berbagai cara. Maka orang tua atau ibu harus membawa anak ke dokter atau tenaga ahli dikarenakan pada usia itu anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara. Nah, saat anak dinyatakan mengalami keterlambatan bicara, biasanya dokter ahli tumbuh kembang anak akan melanjutkan pemeriksaan ke arah lain yang lebih spesifik untuk mengetahui diagnosa anak ini apa. Di usia 20-30 bulan, anak harus segera dibawa ke dokter. Jika usia 20 bulan tidak ada ketertarikan pada hal tertentu, dan usia 30 bulan anak masih membeo itu artinya anak hanya mengulangi kata-kata, tapi tidak tahu arti. Contoh, kita sudah makan, nak? Dia akan jawab, sudah makan. Beberapa detik lagi kita tanya, belum makan ya? Dia akan bilang, belum makan. Jadi dia tidak tahu arti, dia hanya mengulangi. Nah, di usia 24 bulan, anak harus segera dibawa ke dokter jika usia 24 bulan anak masih tidak mampu membentuk kata-kata apapun. Dan usia 30 bulan, orang tua dan orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang diucapkan anak. Deteksi dini risiko autism spectrum disorder pada anak bisa dengan menggunakan formulir MCHR atau formulir Modified Checklist for Autism in Toddlers revisi. Nah, alur pemeriksaan ASD pada anak untuk yang autism, pertama cek perkembangan anak, buku panduan tumbuh kembang anak atau aplikasi perkembangan anak sebelumnya. Kemudian biasanya dokter anak akan merujuk anak lagi nih ke dokter tumbuh kembang anak atau dokter rehab medik. Jika menemukan keterlambatan perkembangan melewati batas usia maksimal, segera konsultasi ke dokter anak. Kemudian, dokter anak biasanya akan merujuk untuk melakukan tes pendengaran atau BERA untuk memastikan perkembangan tidak terganggu secara fisiologis. Bisa saja anak tidak bisa bicara atau tidak respon terhadap panggilan orang sekitar dikarenakan memang dia ada gangguan pendengaran secara fisik. Jadi harus fokus ke gangguan fisiknya dulu sebelum mengatasi gangguan perkembangannya. Nah, dokter di klinik poli tumbuh kembang dan rehab medik akan melakukan pemeriksaan selama 45 sampai 60 menit secara langsung kepada anak dan melakukan wawancara juga kepada orang tua. Nah, pada saat ini biasanya mereka juga akan melakukan pemeriksaan dengan formulir MCHR. Nah, jika anak di bawah 5 tahun, umumnya dokter akan menuliskan suspek ASD atau masih dinyatakan dicurigai karena perkembangan anak biasanya lebih lengkap di atas 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas itu perkembangannya jauh lebih lengkap. Sehingga di bawah 5 tahun itu biasanya akan ada perubahan-perubahan diagnosa. Namun itu tidak masalah, yang penting adalah
kita memberikan terapi atau penanganan sesuai dengan gejala anak. Itu dulu yang utama. Untuk penetapan diagnosa tidak apa-apa berubah, tapi jika sudah dilakukan intervensi yang baik pada anak, sudah pasti diagnosanya juga tidak terlalu parah ke depannya. Dan menyarankan anak untuk melakukan terapi-terapi yang dapat mengejar ketertinggalan perkembangannya. Terapi ini bisa berbeda-beda di setiap anak, tergantung dari masalah anak apa saja. Jadi setiap anak tidak bisa disamakan terapinya. Setelah memastikan laporan tumbuh kembang anak terdokumentasi dengan baik dan orang tua sudah mengenali ciri-ciri ASD pada anak, maka orang tua bisa melakukan asesmen mandiri menggunakan instrumen baku MCET-R. Jadi instrumen ini bisa dijawab oleh orang tua dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Nah, formulir MCET-R bisa kalian download dari materi perkuliahan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ada di link drive kita ya. Tujuan melakukan tes dengan formulir MCET-R ini adalah untuk mendeteksi secara dini adanya autism pada anak umur 18 sampai 36 bulan. Jadwal deteksi dini autism pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari ibu atau pengasuh anak, atau ada kecurigaan dari tenaga kesehatan, kader kesehatan, bagian BKB, petugas PAUD atau pengelola TPA dan guru TK. Jadi orang tua harus peka jika ada pelaporan dari orang sekitar yang turut mendidik anak. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih dari keadaan di bawah ini. Bisa karena terlambat bicara, gangguan komunikasi atau interaksi sosial yang tidak benar, yang kurang baik gitu ya, perilaku yang berulang-ulang, jadi suka memutar-mutar roda terus tanpa bisa teralih dengan hal lain, fokus dengan mainannya saja atau fokus dengan pemikirannya saja tanpa peduli atau mengabaikan sekitar. Nah, formulir MCET-R ini terdiri dari 2 pertanyaan. Jadi yang pertama ada 9 pertanyaan yang dijawab oleh orang tua atau pengasuh, dan pertanyaan diajukan secara berurutan satu persatu. Jelaskan kepada orang tua untuk tidak ragu-ragu untuk menjawab. Kemudian ada 5 pertanyaan untuk melaksanakan tugas seperti yang tertulis di chat. Jadi ada 5 tugas perkembangan yang harus anak lakukan. Nah, untuk lengkapnya bisa dilihat di formulir MCET-R-nya ya. Jadi formulirnya hanya berisi pernyataan dan dijawab dengan ya dan tidak. Cara penggunaan chat, ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring satu persatu perilaku yang ditulis pada chat kepada orang tua atau pengasuh anak. Kemudian lakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan tugas chat. Catat jawaban orang tua, pengasuh anak, dan kesimpulan hasil pengamatan kemampuan anak, ya atau tidak. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Nah, kesalahan penanganan anak ASD adalah kita terlalu fokus pada anaknya dan lupa terhadap orang tua atau keluarganya. Sedangkan ketersediaan waktu orang tua dalam mendidik anak itu sangat dibutuhkan. Dan pola asuh yang tidak konsisten selalu berubah-ubah, banyak yang mengasuh gitu ya tanpa orang tua peduli dan tahu apa yang harus dia lakukan, itu dapat mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Sehingga untuk bisa mencapai tujuan dari terapi dan untuk meningkatkan kemampuan bakat yang dikembangkan pada anak, ibu dari anak penyandang autisme bisa mengumpulkan anaknya dengan anak penyandang autisme lainnya yang memiliki bakat yang sama dan dikembangkan secara lebih dan agar bisa bermanfaat untuk kehidupan anaknya, sehingga kita perlu mensupport dibentuknya parent support group. Jadi grup yang berisi ibu-ibu dengan anak-anak yang memiliki minat bakat yang mirip. Misalkan ibu yang punya anak bakatnya memasak dikumpulkan. Ada yang bakatnya musik dikumpulkan. Jadi dengan adanya kelompok grup tersebut, orang tua bisa berbagi informasi, mensupport kegiatan anak gitu ya. Mungkin bisa saling mensupport dana yang nantinya juga untuk perkembangan anaknya di grup tersebut gitu. Tipe-tipe autisme terdiri dari 3. Ada yang low functioning, medium functioning, dan high functioning. Low functioning, anak tidak dapat mengenal huruf dan membaca.
Tuntutan yang paling penting adalah kemandirian yang bersifat basic life skill. Misalnya cara menggunakan sabun, menggosok gigi, mandi, dan kegiatan sehari-hari. Apabila penderita masuk ke dalam kategori low functioning, maka di kemudian hari hampir dipastikan penderita tidak dapat diharapkan untuk hidup mandiri. Sepanjang hidup penderita memerlukan bantuan orang lain. Nah, setelah mendapatkan terapi perilaku dan terapi basic life skill, biasanya kita bisa melakukan tes IQ pada anak. Anak dinyatakan low functioning jika memiliki IQ di bawah 50. Anak tidak dapat diharapkan untuk hidup mandiri, sepanjang hidup memerlukan bantuan orang lain. Namun, IQ-nya bisa saja meningkat jika orang tua konsisten mendukung anak untuk mendapatkan terapi dan penanganan yang jauh lebih baik. Namun waktunya berbeda-beda. Ada yang beberapa bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun. Jadi berbeda-beda setiap anak. Apabila penderita masuk dalam kategori medium functioning, maka di kemudian hari anak masih bisa hidup bermasyarakat dan penderita masih bisa masuk sekolah khusus yang memang dibuat untuk anak penderita autisme. Setelah dapat terapi perilaku dan basic life skill, biasanya jika anak dilakukan tes IQ, IQ-nya berada pada nilai 50-70. Pada anak medium functioning, kita bisa mengharapkan anak untuk hidup bermasyarakat dan masih bisa bersekolah, tapi sekolahnya hanya di sekolah khusus anak penyandang autisme. Untuk yang high functioning, anak ini memiliki komunikasi yang baik, pintar, sangat senang dan berminat pada satu bidang, tetapi kurang berinteraksi sosial, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, jadi interaksinya dengan orang lain itu sangat jelek, tapi anak masih bisa pintar dalam bidang tertentu. Apabila penderita masuk dalam kategori high functioning, maka di kemudian hari dia bisa hidup mandiri, bahkan mungkin sukses dalam pekerjaannya. Dapat juga hidup berkeluarga, karena anak autisme sama seperti anak lainnya, dia tetap memiliki hasrat dan nafsu ya, jadi masih ada dan juga keinginan untuk menyukai lawan jenis, jadi masih ada keinginan untuk hidup berkeluarga. Jika dites IQ, IQ-nya bisa lebih dari 70. Berapa lebihnya tak terbatas, tergantung dengan kemampuan anak. Jadi anak bisa hidup mandiri, bahkan mungkin sukses dalam pekerjaannya. Tapi ada catatan, interaksi sosialnya masih kurang baik. Jadi dia masih butuh pendampingan dari orang terdekatnya. Potensi anak juga lebih mudah dikembangkan seperti memasak, menggambar, bermain musik, menyanyi, dan lainnya. Namun pemahaman di luar bakatnya masih mengalami kebingungan. Nah, berikut di bawah ini saya juga melampirkan beberapa kisi-kisi ujian yang lengkap jawaban dan penjelasannya bisa dibaca dari materi yang sudah dibagikan saat perkuliahan. Materinya juga ada di link drive kita ya. Kisi-kisi soal ujian yang lainnya yaitu apakah klasifikasi anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita, biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang kedua, menggambarkan kondisi apakah suatu kondisi yang menunjukkan sulit memusatkan perhatian, terlalu banyak bergerak atau aktif dan hiperaktif. Kondisi ini menggambarkan kondisi apa? Nah, menggambarkan kondisi apakah suatu kondisi anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterlambatan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Berikutnya, apa sajakah dugaan penyebab dari anak yang terlahir dengan berkebutuhan khusus yang disebabkan karena kesalahan pada proses kelahiran atau proses persalinan? Apa aja etiologinya? Apa saja penyebabnya pada saat proses persalinan? Nah, yang kelima, apa sajakah indikasi yang bisa menjadi dasar atau alasan untuk segera melakukan deteksi dini autisme pada anak prasekolah? Nah, apa aja indikasinya supaya kita boleh melakukan deteksi dini autisme pada anak prasekolah? Nah, kemudian pertanyaan keenam, apa sajakah faktor eksternal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tunanetra pada anak? Carilah faktor eksternal dan juga faktor internalnya dari luar dan dari dalam. Kumpulkan teorinya. Kemudian nomor 7, apa sajakah karakteristik tunarungu? Nah, itu kumpulkan juga teorinya. Nomor 8, suatu individu yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia,
masyarakat maupun keluarga sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Itu menggambarkan individu yang mengalami apa sih? Tolong dicari. Dan apakah tujuan utama dari teknik SCLED yang kemarin kita lakukan, yaitu teknik Neurosensomotor Reflex Development and Synchronization, atau disebut dengan NSMRD dan S, yang bisa dilakukan oleh fisioterapi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, tujuan terapi itu apa? Ada di file Skilab kita. Oke, sekian pembahasan kesimpulan materi dari saya. Tolong dipelajari materi kesimpulan ini. Penjelasan lengkapnya ada di seluruh materi perkuliahan yang ada di link drive kita. Tolong dipelajari dan semoga sukses ujiannya. Selamat siang.